Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menyaksikan ulasan berdasarkan video dari David Wood, di mana dia memaparkan alasan kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saudara Muslim sering mengatakan, Muhammad diutus untuk semua makhluk. Nanti David Wood akan membantah berdasarkan Quran itu sendiri. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother PL, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa Al-Quran yang kita tahu kan diyakini sebagai kitab suci untuk seluruh umat manusia, tapi diturunkannya dalam bahasa Arab, sebuah bahasa yang, ya jujur aja, nggak dipahami oleh mayoritas populasi dunia. Hari ini kita akan coba melakukan pembahasan mendalam soal sebuah argumen yang cukup menantang pemahaman umum tentang hal ini. Analisis yang akan kita bedah ini datang dari David Wood. Dia berpendapat kalau Al-Quran sendiri itu sebenarnya memberikan jawaban yang sangat spesifik. Dan jawaban itu, menurut dia, secara fundamental justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh banyak Muslim saat ini. Misi kita adalah membongkar argumen ini lapis demi lapis, kita lihat ayat-ayat yang dia kutip dan coba pahami logikanya. Kita nggak akan berdebat, tapi kita akan paparkan apa yang disampaikan oleh David Wood. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Biasanya nih, kalau ditanya kenapa Al-Quran berbahasa Arab, jawaban yang paling sering muncul itu kan karena bahasa Arab itu istimewa. Kaya, fasih, puitis, sempurnalah untuk firman Tuhan. Betul, dan argumen itu kuat banget kedengarannya, sakral. Tapi, titik awal analisis David Wood adalah, dia bilang, argumen populer itu sebenarnya bukan alasan yang dikasih oleh Al-Quran itu sendiri. Oh, jadi Al-Quran punya alasan lain? Menurut Wood, Al-Quran ngasih penjelasan yang jauh lebih, lebih praktis dan spesifik. David Wood ini lalu menggambarkan sebuah skenario. Mungkin kita semua pernah dengar. Ketika seorang non-muslim baca terjemahan Al-Quran, terus merasa kok isinya nggak teratur atau mungkin membosankan, argumen pamungkas yang sering keluar itu kan, oh itu karena keindahannya cuma terasa dalam bahasa Arab aslinya. Nah, itu dia. Apa yang menarik di sini adalah gimana argumen itu, menurut David Wood, langsung menciptakan sebuah rintangan. Artinya kan, bukti utama kebenaran Islam, yaitu keindahan sastranya, jadi nggak bisa diakses oleh sebagian besar orang. Termasuk oleh mayoritas muslim sendiri yang nggak berbahasa Arab. Tepat sekali. Dia bahkan mengutip para ahli seperti Gerpuin dan Ali Dasti, yang bilang kalau sebagian dari teks Al-Quran itu sulit dipahami. Bahkan oleh para sarjana bahasa Arab klasik sekalipun, karena ada kalimat yang nggak lengkap atau penggunaan kata yang nggak lazim. Wow, oke. Jadi menurut David Wood ini menempatkan orang di persimpangan jalan ya. Antara percaya aja apa kata pendakwah atau ya habiskan waktu bertahun-tahun belajar bahasa Arab kuno cuma untuk bisa ngecek sendiri klaim itu. Iya. Dan disinilah, menurut dia, letak kontradiksi utamanya dengan pesan Al-Quran itu sendiri. Nah, disinilah argumennya jadi sangat menarik. David Wood mengarahkan kita langsung ke ayat-ayat Al-Quran untuk membangun argumennya. Poin pertama, Allah telah mengutus seorang rasul ke setiap bangsa. Benar. Dia menutip surah 16 ayat 36 dan surah 10 ayat 47 untuk mendukung klaim ini. Jadi idenya, setiap bangsa, setiap kaum, itu punya pembimbingnya masing-masing. Ini pola universal. Oke, jadi pilar pertama, setiap kaum dapat rasul. Lalu pilar kedua, bangsa Arab adalah yang terakhir menerima seorang pemberi peringatan. Maksudnya gimana tuh? Dia mengutip beberapa ayat seperti surah 36 ayat 2-6 dan surah 32 ayat 3. Ayat-ayat itu dikutip untuk menunjukkan bahwa Muhammad diutus kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Oke. Jadi A, setiap kaum dapat rasul, dan B, kaum Arab pada abad ke-7 ini giliran mereka, karena mereka belum dapat. Gitu ya logikanya. Tepat. Dan ini adalah poin kuncinya. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, David Wood menyoroti surah 14 ayat 4. Ayat itu bunyinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Supaya bisa memberi penjelasan dengan terang. Betul. Menurut logika argumen David Wood, ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Kalau seorang rasul harus bicara bahasa kaumnya supaya pesannya jelas,
Gimana mungkin Muhammad yang cuma bicara bahasa Arab bisa jadi rasul bagi seluruh dunia? Ini pertanyaan yang tajam banget. Karena kalau ikut logika itu, berarti Muhammad bukan diutus untuk orang Inggris atau orang Cina, karena dia nggak bisa memberi penjelasan dengan terang dalam bahasa mereka. Itu persis argumen yang dia bangun. Lantas, menurut David Wood, untuk siapa sebenarnya Al-Quran berbahasa Arab ini diturunkan? Nah, David Wood kembali merujuk pada beberapa ayat yang sangat spesifik. Contohnya, surah 42 ayat 7. Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Ummul Qura itu kan Mekah, jadi targetnya sangat lokal ya, Mekah dan sekitarnya. Sangat lokal. Lalu ada surah 43 ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kata kamu di situ, konteksnya jelas orang Arab waktu itu. Tujuannya spesifik, supaya kamu paham. Tepat, tujuannya pemahaman. Untuk kelompok masyarakat tertentu dalam bahasa ibu mereka. Ini menimbulkan pertanyaan berikutnya. Kenapa bangsa Arab butuh kitab mereka sendiri? Bukannya sudah ada komunitas Yahudi dan Kristen dengan kitab suci mereka di Arabia pada saat itu? Taurat dan Injil kan sudah ada. Nah, jawaban umum biasanya kan karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah diselewengkan. Betul. Dan disinilah David Wood menolak argumen umum itu. Dia klaim bahwa Al-Quran sendiri di surah 46 ayat 12 justru menegaskan bahwa ia datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan menggantikan, tapi membenarkan. Itu klaimnya. Sebaliknya, alasan yang diajukan oleh David Wood berdasarkan surah 6 ayat 155 sampai 157 adalah agar bangsa Arab nggak punya alasan lagi di hari penghakiman. Maksudnya, nggak punya alasan gimana? Jadi mereka nggak bisa lagi bilang kitab suci cuma diturunkan kepada dua golongan sebelum kami dan kami nggak tahu apa yang mereka baca. Oh, jadi ini soal akuntabilitas. Mereka nggak bisa beralasan nggak paham bahasanya. Persis. Atau bilang, kalau saja kitab itu diturunkan kepada kami, pastilah kami lebih mendapat petunjuk. Jadi ini soal tanggung jawab dan aksesibilitas, bukan karena kitab lain dianggap rusak. Argumen ini diperkuat lagi dengan kutipan dari surah 5. David Wood menyoroti di mana Allah seolah menegur orang-orang Yahudi yang datang ke Muhammad untuk diadili. Allah bertanya, kenapa mereka nggak merujuk pada Taurat mereka sendiri yang di dalamnya ada hukum Allah? Benar. Seolah-olah bilang, kalian kan sudah punya kitab, pakai itu. Dan ayat lain di surah yang sama bahkan memerintahkan ahli kitab untuk berpegang teguh pada Taurat dan Injil. Oke, jadi mari kita rangkum kontradiksi yang dipaparkan oleh David Wood ini. Di satu sisi, posisi Al-Quran menurut interpretasi dia adalah wahyu diturunkan dalam bahasa lokal supaya suatu kaum bisa paham secara langsung. Al-Quran berbahasa Arab itu untuk bangsa Arab. Dan di sisi lain, posisi dakwah modern yang dia kritik adalah seluruh dunia harus mengikuti Al-Quran, sebuah kitab dalam bahasa yang nggak mereka mengerti. Dan mereka harus bergantung pada interpretasi orang lain. Ironi sekali ya kalau dilihat dari sudut pandang itu. Menurut David Wood, situasi yang justru ingin dihindari oleh Allah, yaitu suatu kaum harus bergantung pada orang lain untuk memahami firman-Nya dalam bahasa asing, justru menjadi kondisi yang diciptakan bagi non-Arab dalam Islam, modern. Ini argumen yang sangat provokatif. Memang, dan David Wood berspekulasi tentang alasan pergeseran ini. Dia mengklaim bahwa ketika umat Islam di kemudian hari menyadari bahwa kitab-kitab suci lain gak sepenuhnya sejalan dengan Islam, mereka menciptakan narasi baru. Mereka menciptakan narasi penyelewengan kitab suci untuk mempertahankan keyakinan mereka. Meskipun menurut David Wood, hal itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai penutup, argumen utama dari David Wood yang kita bedah hari ini adalah bahwa Al-Quran, melalui teksnya sendiri, memposisikan dirinya sebagai wahyu dalam bahasa Arab yang tujuannya spesifik untuk masyarakat Arab pada abad ke-7. Tujuannya, menurut argumen ini, adalah untuk memastikan mereka punya panduan yang jelas dalam bahasa mereka sendiri, sama seperti bangsa-bangsa lain yang telah menerima rasul mereka. Ini meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. David Wood memang menutup videonya dengan sebuah tantangan, tapi kita bisa menarik pertanyaan yang lebih luas dari sini. Seberapa sering sih kita benar-benar memeriksa teks sumber dari keyakinan kita, apapun keyakinan itu? Dibandingkan hanya menerima interpretasi yang diberikan kepada kita. Tepat. Dan apa yang terjadi ketika interpretasi yang populer itu tampaknya berbenturan langsung dengan teks aslinya? Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.